Baik, sudah terlihat Pak Edi ya? Sudah. Ya. Baik, ini safety alert. Saya ambil safety moment hari ini dari safety alert dari drilling kontraktor, Asosiasi Drilling Kontraktor. Seperti biasa, kejadian di pemboran itu cukup serius, walaupun kasus ini disebut hanya minor injury, cedera ringan gitu ya. Tapi saya melihat sendiri, bukan melihat sendiri, mendapat laporan sendiri bahwa ada kejadian serupa di mana terpaksa kaki itu diamputasi. Ketika bekerja di shaker house ini ruang tempat mengocok gitu ya, shaker itu ini untuk memisahkan padatan dari lumpur bor, begitu kembali dari lubang pemboran itu masuk ke shaker house, ini digoyang-goyang gitu biar berdasarkan prinsip itu supaya solidnya bahan-bahan padatan gitu terpisah dari cairan lumpurnya, dan bahan padatan ini kemudian dianalisa jenis batuannya, kandungan hidrokarbonnya atau kandungan air dan sebagainya gitu. Sementara lumpur bornya diolah kembali untuk digunakan kembali. Nah, salah satu yang biasa digunakan karena cairannya cukup, lumpur bor ini cukup padat, maka sering digunakan di sini mereka gunakan auger, tapi sebenarnya itu adalah screw conveyor yang bisa memindahkan padatan tersebut, cairan yang cukup padat tersebut. Dan sangat sering sekali memang karena padatannya cukup banyak, jadi sering sekali screw conveyor ini lalu macet. Nah, untuk memudahkan, maka biasanya mereka menggunakan disiram air atau ditusuk-tusuk gitu supaya jalan kembali. Karena kalau sampai lumpur bor berhenti, itu pemboran juga bisa berhenti, pipa bisa menyangkut di lubang, dan masalahnya menjadi besar sekali gitu. Dan untuk memudahkan pekerjaan itu, maka biasanya beberapa titik lubang-lubang itu dipasangin grating untuk memudahkan mereka memeriksa dan juga memperbaiki atau merawat auger ini, screw conveyor. Nah, di kejadian ini ada satu pekerja yang melihat bahwa auger itu dia agak longgar gitu, terus dia menginjakan kakinya gitu untuk memperbaiki, tapi ternyata sudah longgar sehingga malah jatuh, tapi karyawannya tidak menderita celaka. Nah, kejadiannya di salah satu K3S, perusahaan minyak di Indonesia, itu persis sama seperti gini. Dia melihat agak macet gitu, terus dia dorong pakai kakinya, terpleset, dan kakinya terperangkap di screw conveyor ini, sehingga rusak, kakinya cukup parah gitu rusaknya, sehingga harus diamputasi. Nah, tapi dalam kejadian ini hanya menderita cedera ringan saja. Semua yang berputar, semua yang berenergi di kegiatan pemboran itu sangat berbahaya. Jadi yakinkan tutupnya itu setelah pemeliharaan itu dipasang kembali, dikaitkan dengan benar supaya orang tidak bisa terpleset dan jatuh di situ. Dan kalau perlu pemeriksaan maka harus dilepas, tapi dilakukan pengawasan yang ketat supaya orang-orang yang tidak berkepentingan itu tidak lewat ke situ. Itu saja mungkin dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Ibu Katrin Indriawati. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Katrin. Terima kasih, Pak Edi. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, kedengaran, Bu. Izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bersama dalam sharing PKTP. Terima kasih terhadap Pak Edi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan
uh, sedikit dari apa yang saya pelajari tentang fault tolerant control. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Paul barusan, bahwa masalah resiko akibat ada kesalahan itu akan selalu ada di kehidupan kita sehari-hari, terkhusus juga pada di blending industri. Nah, pada kesempatan sore ini saya mencoba untuk share tentang fault yang terjadi pada sistem kontrol dan bagaimana mendesain sebuah sistem kontrol yang bisa menoleransi kesalahan. Dalam hal ini adalah mengakomodasi kesalahan yang terjadi. Dari kacamata atau kerangka kerja safety, fault tolerant control ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan safety function di sistem kontrol. Perkenalkan, nama saya adalah Katrin Wirawati. Saya alumni Teknik Fisika ITB S1 angkatan 1994, kemudian S2 juga alumni PING ITB, kemudian S3 baru di Teknik Elektro ITS. Saat ini saya bekerja sebagai dosen Teknik Fisika ITS dan tergabung pada lab sistem tanam dan sistem cyberfisik. Sekilas tentang perkembangan sistem kontrol. Kenapa saya uraikan perkembangan sistem kontrol di sini? Karena untuk menyampaikan bahwa teori tentang kontrol sebenarnya dari tahun ke tahun dan berkembang sudah cukup lama, sampai pada tahun 2000-an ini itu telah stagnan. Maksud saya stagnan, sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat selain untuk menstabilkan dan sebagainya. Kemudian pada awalnya ada upaya untuk memberikan algoritma yang optimal, algoritma untuk mengenerate sinyal kontrol yang optimal. Tahun berikutnya adalah upaya untuk mengenerate sebuah sinyal kontrol yang robust terhadap gangguan. Nah, setelah itu baru kita stagnan. Selanjutnya apalagi sistem kontrol itu yang bisa diperbuat, dan akhirnya ada ide di sekitar tahun 1980-an untuk melibatkan masalah kehandalan atau reliability ke sistem kontrol. Inilah awal mula perkembangan dari apa yang kita kenal sebagai algoritma fault tolerant control. Tentu saja ide itu muncul karena akibat ada satu masalah. Yang pertama adalah banyak kecelakaan yang terjadi di pesawat di sini. Pesawat, kemudian di reaktor nuklir dan sebagainya, sehingga muncul kemudian passive fault tolerant control yang sebenarnya itu irisan dengan robust control, dan kemudian ke active fault tolerant control. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa latar belakang atau asal muasal munculnya ide fault tolerant control itu adalah berangkat dari safety critical system, yaitu dimana jika terjadi kesalahan pada sistem ini maka akan berakibat fatal bagi keselamatan, terutama keselamatan manusia. Sebagai contoh dari safety critical system ini adalah kecelakaan pesawat, sehingga ketika terjadi fault pada komponen di dalam pesawat, sistem kontrol tidak dapat bekerja, maka dampak fatalnya pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Nah, kemudian latar belakang yang lain adalah jika ditinjau dari segi biaya,
Jadi ketika terjadi kesalahan pada sistem, maka dampaknya itu berakibat sangat fatal pada ongkos yang dikeluarkan. Sebagai contoh ini adalah kesalahan pada generator turbin. Akibat kesalahan akan muncul ledakan di dalamnya. Nah, memang awalnya itu berangkat dari safety dan berangkat dari cost dari sebuah sistem yang memang kritis. Maksudnya ketika terjadi kesalahan maka dampaknya itu fatal sekali. Namun dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi IT, komputasi, ada upaya untuk menerapkan fault tolerant control ini pada sistem-sistem proses di industri. Jadi tidak lagi untuk sistem-sistem yang memang critical dari segi safety maupun cost-nya. Jadi sebenarnya kesalahan pada sistem kontrol itu bisa terjadi pada aktuator, kemudian pada proses, dan pada sensor. Nah, dari kacamata sistem kontrol, sebenarnya kesalahan pada aktuator dan proses kita bisa melihatnya sebagai gangguan pada plan kita. Sehingga sistem kontrol diupayakan bagaimana mengatasi gangguan tersebut. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa fault tolerant control sebenarnya beririsan dengan robust control dalam kacamata mengatasi gangguan di sini. Jadi kalau kita kenal fault tolerant control pasif itu berarti kita sebenarnya mendesain sebuah robust control. Tapi untuk kesalahan sensor sebenarnya itu sesuatu yang baru di sini karena kalau kesalahan aktuator dan proses itu bisa dianggap gangguan, tapi kalau kesalahan sensor itu fatal akibatnya karena dia memberikan informasi yang salah terhadap sistem kontrol. Informasi yang salah itu tentu saja akan menyebabkan sistem kontrol menghasilkan keputusan yang salah. Satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa fault itu tidak sama dengan error. Sehingga dalam hal ini kita harus bedakan apa yang dimaksud dengan variable fault dan apa yang dimaksud dengan variable error. Kalau fault itu kita memang bisa upayakan untuk kompensasi, tapi keberadaannya itu kita akomodasi, jadi kita terima dan kita akomodasi. Tapi kalau error, keberadaannya itu memang harus kita hilangkan. Jadi untuk kasus fault tolerant ini motivasinya adalah memenuhi persyaratan reliability dan otomatisasi. Kemudian mempertimbangkan semua kemungkinan yang terjadi dalam mengenerate sinyal kontrol pada plan yang terjadi kesalahan dan menjamin operasi berlangsung secara benar dan konsisten. Secara definisi, fault tolerant control itu adalah sebuah sistem kontrol yang mampu mempertahankan kestabilan dan performansi meskipun terdapat kesalahan pada komponen sistem kontrol. Dari kacamata safety, fault tolerant control bisa dikatakan sebagai sebuah safety function pada controller yang kita buat. Kebetulan setelah saya mendapatkan tawaran untuk mengisi webinar ini oleh Pak Edi, saya mendapatkan makalah yang cukup menarik. Memang pada awalnya FTC itu pendekatannya adalah
hanya cukup sistem kontrol ketika ada terjadi kesalahan, bagaimana mengatasi kesalahan itu sehingga sistem tetap berjalan dengan aman, dan kalau pun tidak aman, maksudnya walaupun tidak sesuai dengan performance yang ditetapkan secara ideal, dia bisa tetap berjalan dengan performance yang terdegradasi. Namun perkembangan selanjutnya seperti yang saya bilang bahwa penggunaan FTC itu telah diterapkan ke arah industri, peran-peran industri, maka ada kecenderungan bagi para peneliti untuk melihat fault tolerant control ini dari kacamata safety. Nah, kok kebetulan sekali setelah saya dapatkan tawaran itu, saya mendapatkan makalah dari salah satu kolega saya tentang kerangka kerja safety dalam melihat fault tolerant control. Nah, di dalam makalah itu dikenal, beliau menyebutkan istilah FTC itu sebagai safety function pada controller. Jadi ide safety function itu bukan dari saya, tapi saya adopt dari makalah tersebut. Nah, sebagai safety function itu FTC terdiri atas dua fungsi sebenarnya, yaitu dependability function, yaitu menjaga kestabilan dan performansi meskipun operasi tidak normal, sehingga performansi di sini tentu saja performansi yang terdegradasi tapi masih kita izinkan, masih acceptable. Kemudian fungsi yang kedua adalah safety capability, atau menekan fluktuasi respon transient setelah kegagalan komponen. Pada makalah yang saya baca itu sebenarnya untuk pengaruh respon transient itu, setelah saya lihat hasilnya, frekuensi kegagalan yang disebabkan karena respon transient itu probabilitasnya sangat kecil, sehingga kalau misalkan nanti pada penelitian berikutnya kita bisa abaikan tentang pengaruh respon transient terhadap kegagalan sistem, itu is acceptable. Karena terbukti pada makalah itu memang untuk respon transient itu sangat kecil pengaruhnya terhadap pengaruh kegagalan. Nah, dengan adanya fault tolerant atau akomodasi kesalahan pada sistem kontrol, otomatis secara logika akal sehat kita itu berarti mengurangi frekuensi penyimpangan dari respon yang dihasilkan oleh sistem kontrol kita. Meskipun terjadi ada kesalahan pada sensor, pada proses, ataupun pada aktuatornya. Dengan demikian itu berarti mengurangi frequency of demand pada safety related system eksternal. Biasanya sistem eksternal ini kita kenal sebagai SIS atau SIF ya, Safety Instrumented Function atau Safety Instrumented System. Nah, dalam melengkapi SRS dalam pengurangan risiko ini, kita bisa menggunakan standar internasional untuk mendefinisikan dampak dari adanya safety function di controller. Di makalah yang saya acu itu menggunakan standar IEC 61508. Dalam kerangka kerja ini, akibat adanya FTC sebagai safety function, disimpulkan itu dapat mengurangi beban SIF atau SIS biasa yang kita gunakan dalam pengurangan frekuensi kejadian yang berbahaya. Sehingga dalam hal ini kita bisa lakukan perubahan SIL yang lebih kecil, yang otomatis akan membuat penggunaan SIL yang kecil itu akan membuat ongkos yang lebih rendah. Mungkin sebagai ilustrasi, saya contohkan, misalkan pada tahap awal ada suatu proses dan kemudian ada basic process control untuk menangani proses itu. Namun karena ada situasi kegagalan yang umumnya yang di sini didefinisikan terjadi
1 kali per tahun. Jadi BPJS yang bekerja ini tidak bisa mengatasi kegagalan dan terjadi 1 kali per tahun. Padahal kita inginkan proses yang berjalan ini bisa aman dengan target hanya terjadi 1 kegagalan tiap 10.000 tahun. Nah, di situ sudah terpasang alarm, sistem alarm dan sistem pressure safety valve. Secara mekanik dia mengamankan sistem. Reduksi resiko akibat adanya alarm dan mekanikal ini sebesar 100 kalinya. Ya, sebesar 100 kalinya. Nah, kemudian karena kita targetnya itu adalah 10.000 10 kali risk reduction yang diperlukan, maka kita memerlukan safety instrumented function itu sebesar reduksinya sebesar 100. Nah, karena reduksi sebesar 100 ini, maka kita simpulkan bahwa shift yang kita perlukan itu adalah shift yang memiliki SEAL 2. Level SEAL-nya adalah 2. Bagaimana kalau kita terapkan fault tolerant control di BPJS-nya? Akibat kita menerapkan fault tolerant control di BPJS, maka secara ini skenarionya, maka kita harapkan kegagalan yang terjadi itu terjadi per 10 tahun. Jadi 1 kegagalan per 10 tahun, sehingga risk reduction-nya untuk mencapai target 1 kegagalan per 10.000 tahun itu adalah sebesar 1.000, karena kita sudah memiliki 100 risk reduction dari mechanical KSV sama alarm, maka shift yang dibutuhkan sekarang menjadi risk reduction yang sebesar 10 kalinya. Sehingga dalam hal ini kita tidak lagi membutuhkan SEAL 2 untuk shift, tapi kita membutuhkan SEAL 1 saja cukup SEAL 1 saja. Nah, ini terjemahan dari apa yang saya pahami dari makalah yang saya peroleh tadi. Baik, nah dari segi teori kesalahan sekarang. Kesalahan itu definisinya beda dengan kegagalan. Kesalahan secara definisi sinyal kesalahan itu adalah deviasi 1 atau lebih karakteristik dari kondisi normalnya. Jadi deviasi terhadap kondisi normalnya. Sedangkan kegagalan itu adalah kesalahan yang menyebabkan atau sebenarnya kesalahan mayor, major fault, jadi kesalahan yang sangat besar sehingga yang menyebabkan terjadinya sistem tidak dapat beroperasi atau gagal beroperasi. Nah, berdasarkan kacamata ketergantungannya atau dependensinya terhadap waktu, sinyal kesalahan itu terbagi menjadi 3, yaitu kesalahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam satu waktu tertentu seperti yang dinyatakan oleh grafik sebelah kiri ini, dan kemudian kesalahan yang terjadi secara terdegradasi, yang terjadi secara perlahan seiring bertambahnya waktu, semakin meningkat besar kesalahannya, yang kita sebut di sini sebagai incipient fault. Dan intermittent fault itu kesalahan yang terjadi selama waktu tertentu kemudian hilang. Nah, biasanya ketika saya melakukan analisa reliability secara real time, jadi saya reliability, out of the topic sebentar. Reliability itu sebenarnya kan selama ini kita bisa hitung dengan menggunakan data maintenance, data kegagalan dari plan yang kita tinjau atau proses yang kita tinjau. Nah, seiring dengan perkembangan komputasi sistem akuisisi data
yang kita bisa memperoleh data proses setiap saat dengan waktu sampling yang lebih kecil, maka perawatan itu bisa dilakukan berbasis pada monitoring kondisi yang ada, condition based monitoring CBM. Nah, berangkat dari CBM itu muncul untuk melakukan monitoring kehandalan secara online. Selain monitoring kehandalan, of course kita bisa memonitoring, berarti kita bisa melakukan prediksi. Nah, oleh karena itu muncullah penelitian tentang prediksi kehandalan. Prediksi kehandalan itu biasanya mengasumsikan bahwa fault yang terjadi itu menjadi prognosis. Jadi seperti seorang dokter sebelum ada simptom, dokter itu akan mampu bukan dukun ya, berdasarkan data yang ada, data hasil lab misalkan mampu mengestimasi bahwa penyakit apa yang terjadi. Nah, itu fault prognosis ini yang dijadikan dasar untuk menghasilkan sistem yang memprediksi kehandalan. Off the topic. Selanjutnya berdasarkan letak terjadinya kesalahan itu bisa seperti yang saya sampaikan, bisa terjadi di aktuator, bisa terjadi di proses, bisa terjadi di sensor. Di sensor itu selain ada noise, kita ada sensor fault. Kenapa kita bedakan antara noise dengan sensor fault? Karena karakteristik sinyalnya, kalau noise itu sifatnya adalah jadi stokastik, kita tidak dapat menemukan pola yang ada dengan menggunakan sinyal noise. Tapi ketika terjadi kesalahan sensor fault, kita bisa menemukan pola yang terjadi. Pola yang terjadi itu misalkan seperti yang jenis kesalahan itu adalah kesalahan overall fault secara tiba-tiba, atau degradasi tadi incident fault ya, atau intermittent fault. Jadi ada pola. Nah, ketika ada pola itu kita definisikan itu bukan noise, tapi itu adalah sensor fault. Nah, kemudian berdasarkan dampaknya pada sistem, fault itu bisa berupa penjumlahan dari sinyal yang benarnya. Jadi sinyal yang salah itu merupakan penjumlahan dari sinyal yang benar ditambah kesalahan. Misalkan dalam hal ini ketika terjadi kesalahan di sensor, maka sinyal hasil pengukuran ketika sensor itu salah, maka merupakan penjumlahan dari sinyal yang benar, true value dari sinyal output, real output dari plan, ditambah kesalahan sensor, sinyal kesalahan sensor. Dan dampak yang lain bisa kita modelkan sinyal kesalahan itu sebagai perkalian dari sinyal yang true-nya. Jadi kalau kita mungkin lebih familiar menggunakan bias fault itu sebagai additive fault. Jadi bias itu merupakan atau efeknya terhadap sinyal itu adalah menjumlah. Sedangkan kalau kesalahan di aktuator seperti loss of effectiveness, ya, pengurangan sensitivitas dari control valve misalkan, itu sebagai multiplicative fault. Seperti halnya pada kasus kita mau meningkatkan safety, ya, untuk mengurangi resiko kegagalan, itu umumnya kita menggunakan syarat redundancy. Jadi
redundancy fisik dalam hal ini. Jadi misalkan ketika untuk mengatasi sensor yang salah, maka kita gunakan sensor lain sebagai backupnya, atau aktuator salah kita gunakan aktuator lain sebagai backupnya. Nah, kelebihan ketika menggunakan fault tolerant, syarat redundancy ini tetap terpenuhi, tapi dengan redundancy-nya adalah redundancy analitik. Jadi kita berbasis software untuk menggantikan sensor yang salah, seperti itu. Ya, di sini ada analytical redundancy. Di sini kita gunakan algoritma berbasis model, untuk mendeteksi adanya kesalahan. FDD itu adalah fault detection and diagnosis. Kemudian ketika terjadi kesalahan, maka dari diagnostic logic ini akan mengambil keputusan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan hasil dari fault detection, apa yang kita sebut sebagai residual sebenarnya. Nah, dari hasil residual itu akan diambil keputusan berbasis statistik umumnya untuk menghasilkan alarm untuk sebagai informasi awal bahwa terjadi kesalahan atau deteksi kesalahan pada plan yang kita tuju. Ini metode fault detection, ada yang berbasis data dan berbasis model. Modelnya ada model kualitatif, secara kualitatif, jadi kita bisa menggunakan PASI di sini, atau bisa secara kuantitatif, pakai secara model numerik, jadi ada parameter model di sini. Nah, ini prinsip kerja dari fault detection. Jadi kalau berbasis model, kita memiliki model dari plan, dan kemudian hasil estimasi output dari model plan dibandingkan dengan hasil pengukuran atau hasil output dari real plan. Perbedaan antara hasil output plan real dengan hasil estimasi output kita sebut sebagai residual. Blok ini kita sebut sebagai residual generation karena dia membangkitkan residual. Nah, residual ini selanjutnya masuk ke bagian residual evaluation untuk seperti yang saya bilang sebelumnya, diproses dan kemudian masuk ke algoritma pengambilan keputusan untuk menghasilkan alarm. Modelnya itu bisa berupa, untuk mengestimasi output itu tadi, bisa berupa filter Kalman, bisa berupa observer, kemudian bisa juga melakukan estimasi parameter, jadi pakai Armax, ARMA, dan sebagainya. Parity space, terus terang saya parity space belum pernah menggunakan. Yang saya pernah gunakan itu adalah menggunakan parameter estimation dan state estimation. Nah, strategi kita kembali ke fault tolerant. Strategi bagi fault tolerant control yang dilakukan itu adalah berdasarkan fault severity atau tingkat keparahan yang terjadi akibat fault. Tingkat keparahan faultnya, maaf. Fault severity itu tingkat keparahan dari faultnya. Ya. Di sini ada dua absis. Absis yang sumbu X menyatakan tingkat keparahan, dan absis sumbu Y itu menyatakan performansi dari sistem. Sehingga of course ketika
fault severity-nya itu rendah, performansi itu masih berada pada kondisi nominalnya, kondisi normalnya. Ya, seiring bertambahnya tingkat keparahan dari fault, maka performansi akan terdegradasi. Nah, berdasarkan kategori fault severity ini, strategi FTC dibedakan menjadi dua secara garis besar, yaitu pasif dan aktif. Yang pasif itu adalah jika tingkat keparahan fault-nya itu masih dikatakan rendah sehingga performansinya itu menyimpang, performansi sistem yang salah itu menyimpang dari kondisi nominalnya, tapi menyimpangnya tidak jauh-jauh seperti itu. Nah, di sini kita cukup bisa menggunakan sistem kontrol yang sejak awal kita desain bisa mengatasi fault. Di sini fault dianggap sebagai gangguan. Jadi di sini pasif itu sebenarnya lebih banyak ke robust control. Nah, ketika fault severity-nya itu membesar sehingga kita tidak bisa menganggap gangguan itu sebagai gangguan ketidakpastian lagi terhadap sistem, tapi performansi itu sudah menyimpang agak jauh dari performansi nominalnya, maka kita lakukan strategi rekonfigurasi. Dalam hal ini ada upaya untuk melakukan perhitungan ulang sinyal kontrol yang dihasilkan oleh nominal control. Ya. Nah, kemudian ketika fault severity semakin parah, performansi itu sangat jauh, deviasinya terhadap performansi nominal, maka tidak ada cara lain untuk mengatasi kesalahan itu dengan melakukan restrukturisasi pada sistem kontrol yang ada. Sebagai contoh untuk rekonfigurasi itu sinyal kesalahan aktuator misalkan, kesalahan yang terjadi pada aktuator itu berupa loss of effectiveness, jadi kekurangan sensitivitas dari kontrol valve misalkan, itu bisa masuk ke kategori rekonfigurasi. Tapi ketika aktuator mengalami stuck sehingga dia tidak bisa lagi merespon input yang diberikan oleh controller, maka kita lakukan upaya restrukturisasi. Nah, ini skema fault tolerant control yang saya ambil dari buku Nora. Ini adalah buku memberi ilham saya pertama saat menemukan ide fault tolerant control untuk mengerjakan tesis doktoral saya. Jadi di sini kembali bahwa kita meninjau plan itu terdiri atas sensor untuk mengetahui terhadap ada proses, plan itu dilengkapi oleh sensor untuk mengetahui informasi output dari plan, dan ada aktuator untuk mengendalikan plan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini kebetulan struktur kontrol yang diterapkan adalah feedback, jadi ada closed loop. Jadi hasil pengukuran digunakan oleh controller untuk menghasilkan sinyal kontrol, dan sinyal kontrol ditangkap oleh aktuator untuk melakukan aksi ke plan. Nah, controller menghasilkan sinyal kontrol of course berdasarkan set point yang kita tentukan. Nah, saat terjadi kesalahan di aktuator, di plan maupun di fault, maka akan ada penyimpangan plan sistem kontrol keseluruhan ini, dan penyimpangan itu dideteksi dengan menggunakan algoritma fault diagnosis. Di sini fault diagnosis bekerja dengan menggunakan sinyal kontrol yang digenerate oleh controller yang kita desain,
dan menggunakan hasil pengukuran. Ya. Nah, selanjutnya dari hasil fault diagnosis itu akan terdeteksi bahwa apakah terjadi tingkat keparahan yang fatal atau masih menengah pada fault yang terjadi. Ketika misalkan terjadi tingkat severity yang besar, misalkan ini adalah complete loss dari aktuator, maka selanjutnya pertanyaannya apakah mungkin operasi pada atau proses yang terjadi pada plant itu tetap dilanjutkan secara aman, tentu saja. Kalau tidak mungkin dilanjutkan, maka pengambilan keputusan adalah lakukan shutdown secara aman. Tapi kalau masih mungkin proses itu berlanjut, maka lakukan restrukturisasi. Dalam upaya melakukan restrukturisasi ini ada satu aksi yang dilakukan, yaitu menghasilkan set point baru terhadap sistem kontrol yang ada. Jadi di sini ada reference generator untuk menghasilkan nilai set point. Bisa juga nanti restrukturisasi itu melakukan rekonfigurasi kontrol pada aktuator. Bisa juga melakukan aksi pada plan dari restrukturisasi. Nah, jika kemudian fault yang terjadi itu severity-nya tidak begitu parah, menengah misalkan seperti loss of actuator atau sensor fault, maka kita cukup melakukan rekonfigurasi. Di sini fault itu diestimasi dan kemudian lakukan kompensasi pada sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller. Gambaran besar dari skema fault tolerant control. Struktur rekonfigurasi ini tentu saja untuk kasus ketika fault-nya hanya severity-nya menengah, sehingga tidak perlu melakukan perubahan struktur dari sistem kontrol yang ada. Jika kita lakukan penanganan fault itu dari saat desain, jadi pada saat desain kita sudah mendefinisikan bahwa kemungkinan fault yang terjadi itu adalah sebesar A, B, C, sehingga kita mendesain sistem kontrol yang mampu mengatasi gangguan A, B, C tersebut, maka kita kenal dia sebagai passive fault tolerant control. Jadi cukup di sini saja. Tapi ketika kita lakukan estimasi fault, kemudian lakukan kompensasi fault, jadi ada istilahnya di sini ada level pengawas di sini untuk mendeteksi bahwa benar terjadi fault, dan kemudian ada estimasi fault, hasil estimasi itu digunakan untuk melakukan rekonfigurasi kontrol, maka kita kenal ini sebagai algoritma active fault tolerant control. Ini teknik rekonfigurasinya yang secara otomatis bisa dilakukan dengan menggunakan controller redesign. Dari controller redesign itu digunakan teknik optimasi untuk menghasilkan sinyal kontrol yang tepat. Kemudian bisa juga menggunakan kompensasi. Di kompensasi ini ada yang bersifat, atau di kompensasi ini bisa terbagi terdiri atas beberapa teknik dengan menggunakan cara adaptif. Jadi kontrol itu bersifat adaptif terhadap gangguan disturbance fault yang diberikan infonya oleh fault detection, dan bisa bersifat adiktif
dan juga bisa bersifat fault hiding. Fault hiding ini berarti fault itu ketika terjadi fault itu tidak nampak karena kita misalkan ketika terjadi kesalahan sensor, kita gunakan observer untuk menggantikan sensor yang ada. Jadi seperti kita gunakan soft sensor. Dalam hal ini kita menggunakan virtual sensor. Nah, itu teknik seperti itu masuk ke fault hiding. Sedangkan kalau kompensasi aditif, ketika kita mendeteksi adanya fault dan mengestimasi adanya fault, selanjutnya hasil fault itu digunakan untuk mengkompensasi sinyal kontrol yang ada. Kalau memang kesalahannya di aktuator, kita mengkompensasi sinyal kontrol. Jadi di sini ini ada plan, kemudian plan ini secara matematis dimodelkan U kecil ini adalah perubahan sinyal kontrol, U0 itu adalah input nominal, kemudian Y0 itu adalah output nominal dari plan, dan Y itu adalah perubahan output. Biasanya kita cukup mengenal U sama Y saja. Jadi ini seperti ini. Kemudian ketika terjadi fault, maka fault itu digunakan untuk mengkompensasi sinyal kontrol. Dalam hal ini sinyal kontrolnya mana? Itu sinyal kontrol dihasilkan oleh kontrol state feedback. Di sini contohnya adalah sebuah kontrol state feedback dengan integrator. State feedback dengan integrator. Jadi dia menggunakan hasil pengukuran dikalikan gain control dan juga menghasilkan error set point di integral, kemudian dikalikan gain control untuk menghasilkan sinyal kontrol nominalnya. Nah, ketika ada fault maka ditambahkan yang semula hanya hasil ini dan ini, maka ditambahkan kompensasi, sinyal kompensasinya itu di atas. Bagaimana kalau terjadi kesalahan di sensor, maka kompensasi yang kita lakukan di hasil pengukuran sini. Jadi di hasil pengukuran sini itu nanti akan ada kompensasi terhadap sinyal kesalahan. Ya, jadi ini nanti bisa masuk ke sini. Nah, ini yang fault hiding, seperti yang saya bilang, kita gunakan observer untuk menggantikan sensor, sehingga ketika sensornya salah, kita bisa ganti dia secara langsung dengan menggunakan observer. Pada kasus ini, kita tidak lagi menggunakan fault detection. Jadi untuk rekonfigurasi itu memang pada awalnya menggunakan fault detection, tapi kemudian ada ide untuk tanpa menggunakan algoritma fault detection dalam melakukan rekonfigurasi. Kenapa ide ini muncul? Supaya untuk menghindari adanya kesalahan dari keputusan yang diambil oleh algoritma fault detection. Misalkan kesalahannya berupa miss alarm, jadi harusnya ada kesalahan, tapi kemudian fault detection tidak mendeteksi adanya kesalahan. Atau fast alarm, jadi harusnya itu kondisi normal, tapi fault detection memberikan alarm terjadi kesalahan. Seperti itu untuk menghindari kesalahan deteksi. Dan yang kedua itu adalah untuk menghindari waktu yang dibutuhkan bagi fault detection. Jadi fault detection ketika memberikan keputusan adanya kesalahan, pasti algoritma ini membutuhkan waktu bagi dia untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, waktu itu yang coba dihindari dengan tanpa menggunakan fault detection.
Nah, baik, kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya di sini yang pernah saya lakukan di lab itu adalah pada motor DC. Jadi di sini ada motor DC yang ini, kemudian ada servo amplifier sebagai aktuator, kemudian aku di sini sebagai sensor, kemudian ini modulnya lagi, dan di sini ada unit pembebanan magnet, ya, yang dianggap sebagai load terhadap ini, terhadap studi kasus ini memberikan contoh tentang skema fault tolerant control dari segi metode FTC yang berupa active fault tolerant control, yaitu yang berupa rekonfigurasi control. Di sini state yang kita tinjau adalah kecepatan dan arus motor. Controller nominalnya dibentuk dengan menggunakan algoritma proporsional integral. Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan di sensor dan kesalahan di aktuator. Nah, ini adalah hasil estimasi dari observer yang dibangun. Di sini menggunakan extended state observer. Jadi extended state observer itu seperti halnya observer Lundberger yang kita temui di Ogata. Namun state-nya itu ditambah, diperluas. Jadi dia tidak hanya melibatkan state asalnya, yaitu dalam hal ini adalah arus dan kecepatan, tapi juga state-nya itu tambah state fault, state kesalahan, baik kesalahan sensor maupun kesalahan aktuator. Observer mampu mengikuti nilai kesalahan yang real terjadi pada lab. Respon observer membutuhkan waktu sekitar 100 milidetik untuk mencapai nilai true-nya, mendekati nilai benarnya. Kemudian pengaruh beban hanya pada estimasi kesalahan sensor. Jadi di sini di kesalahan sensor baru ada lakukan percobaan beban ditambahkan. Jadi meskipun beban ditambahkan, ternyata kesalahan sensor masih tetap mengestimasi nilai kesalahan real yang memang benar terjadi. Hal yang sama ketika beban juga dihilangkan, hanya sebentar saja respon observer itu berubah, tapi kemudian kembali ke estimasi awal. Dan ini adalah hasil fault tolerant control, respon dari kecepatan yang dideteksi oleh Taco generator. Grafik yang atas itu adalah kontrol nominal yang bekerja, jadi tanpa adanya kompensasi aktuator. Namun ada kompensasi di kesalahan sensor. Sedangkan grafik yang atas itu adalah kontrol nominal dengan kompensasi pada aktuator maupun kompensasi pada kesalahan sensor. Pada
simulasi awal ketika diinjeksi kesalahan pada detik ke 2000 mili sebesar minus 0,2 volt di tako, sehingga menyebabkan respon kecepatan motor meningkat karena controller memperoleh informasi yang salah tentang kecepatan motor DC yang terjadi. Kecepatan motor DC yang terjadi. Kemudian di sini pada detik sekitar 4000 volt toleran kita aktifkan sehingga dia membaca nilai yang benar karena sudah terjadi kompensasi di kesalahan sensornya, sehingga respon kembali ke nilai set point awal. Ketika terjadi perubahan set point kecepatan pada detik ke 6000 mili-detik, yaitu dari kecepatan ini masih dalam tegangan di tako 0,3 volt ke 1 volt, ternyata volt toleran yang dirancang masih mampu mengikuti perubahan set point. Dan kemudian saat diinjeksikan kesalahan aktuator sebesar minus 0,1 volt, terjadi perubahan, direspon, tapi kemudian kembali lagi karena ternyata di sini bisa disimpulkan kesalahan aktuator itu dianggap sebagai gangguan, sehingga controller nominal pun tanpa adanya kompensasi di aktuator itu masih mampu mengatasi kesalahan aktuator itu. Nah, kemudian pada detik ke 10.000 terjadi kesalahan sensor. Karena volt toleran control ini sudah di-on-kan, maka dia tetap tracking set point sehingga sampai kemudian perubahan set point ke kecepatan rendah masih bisa dilakukan. Nah, apa yang beda dengan grafik yang di bawah itu adalah ketika terjadi kompensasi aktuator. Kalau tanpa kompensasi aktuator, efeknya itu overshoot, ya, dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai set point itu cukup besar relatif dibandingkan dengan ketika ada kompensasi kesalahan aktuator. Jadi dia cepat untuk mengatasi disturban aktuator itu tadi, kesalahan aktuator. Kalau motor DC mungkin akan sulit untuk kita tidak ada ininya. Kalau aktuator mungkin sulit untuk kita kalau untuk kasus motor DC mungkin nggak kelihatan jelas gitu ya pengaruhnya kalau ada kotoran, kalau cuma grafik-grafik seperti itu. Sebenarnya ada videonya, asal mulanya saya berikan video eksperimen, tapi kok tidak menarik. Akhirnya saya punya ide ambil dari YouTube yang bisa diterapkan dari akibat kesalahan di motor, tapi motor itu digunakan di drone.
intermezzo, kita lihat video. Nah, studi kasus berikutnya adalah sistem 3 tangki. Saya kenapa mengambil studi kasus ini untuk mengilustrasikan teknik restrukturisasi. Ya. Ini saya ambil contoh kasus ini ada di buku Nora seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah sistem yang terdiri atas 3 tangki, kemudian ada dua pompa yang mengisi aliran pada tangki 1 dan tangki 2. Aliran yang keluar dari sistem 3 tangki ini hanyalah pada tangki kedua. Tentu saja ada interkoneksi ini yang menyebabkan plan ini memiliki sifat non-linear, of course non-linear, juga multivariabel. Nah, yang dikendalikan dalam hal ini adalah adalah level pada tangki 1 dan tangki 2. Aktuatornya adalah pompa 1 dan pompa 2. Sekarang jika kita tinjau kesalahan major, yaitu pompa itu tidak bekerja sama sekali, dari dia berhenti saja, tidak melakukan respon apa-apa, meskipun ada perubahan di sinyal kontrol, tapi dia tidak bereaksi. Dia tetap mengeluarkan laju aliran yang sama seperti sebelum dia salah. Kondisi terakhir sebelum dia salah. Nah, di sini ditinjau kesalahan mayornya adalah pada pompa 1. Of course, ketika ada kesalahan pada pompa 1, maka ketika ada perubahan set point pada saat kondisi mantap, misalkan ada kesalahan di pompa 1, dia akan tidak memiliki dampak apa-apa karena memang ini sudah kondisinya mantap. Tapi misalkan terjadi perubahan set point, maka akan muncul kondisi abnormal yang kita tidak inginkan, karena itu akan cenderung mengakibatkan level pada tangki itu meluber, keluar dari ketinggian maksimum yang diperbolehkan. Nah, di sini restrukturisasi ditujukan untuk menggiring ketika ada kesalahan, bagaimana sistem ini tetap beroperasi secara optimal sebelum nanti misalkan ada upaya shutdown selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita gunakan optimal reference trajectory, jadi seperti skema FTC yang pada slide sebelumnya. Di situ akan di-generate set point pada sistem kontrol ini, set point pada sistem kontrol ini, yaitu yang set point di L1 dan L2, supaya nanti sistem itu akan bekerja dengan pasangan input UF, tentu saja itu adalah Q1, Q2, hasil dari pompa 1 dan pompa 2, dan output YF bintang itu adalah output L1 dan L2, yang pasangan input output ini itu adalah pasangan variabel optimum dari proses sistem 3 tangki keseluruhan. Nah, di sini fungsi optimasi yang digunakan itu adalah penyimpangan terhadap set point dan nilai perubahan dari input. Itu adalah itu adalah cost functionnya yang diminimumkan. Sehingga problem optimasi ini dengan menggunakan cost function ini itu adalah menemukan berapakah sih sebenarnya nilai input dan output UF dan YF yang optimum, yang meminimumkan fungsi harga ini. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata dari fungsi objektif ini itu tidak mencapai nilai optimumnya dan sangat besar, maka kita bisa putuskan harus men-shutdown sistem. Nah, di sini kondisi shutdown itu ditentukan dengan menggunakan safety constraint,
di sini disimpulkan T, yaitu error maksimum dari sini tentu saja, dan nilai U maksimum. Sehingga kalau selama cost function optimum itu kurang daripada nilai threshold ini, maka kita tidak lakukan shutdown, tapi kita tetap mengenerate sinyal kontrol, kita lakukan restrukturisasi. Ketika nilai C optimum itu lebih besar daripada T, maka kita ambil keputusan sistem harus shutdown. Nah, ini simulasi yang terjadi ketika ada kesalahan, kegagalan ya di pompa 1. Pada saat kondisi steady sih nggak ada masalah, dia tidak berpengaruh. Tapi kemudian saat terjadi perubahan set point, jadi ada diinginkan controller itu mampu diinginkan bahwa level di tangki 2 itu berubah dari 0,15 menjadi 0,45 ya, maka dampaknya akan mulai muncul akibat kegagalan pada pompa, yaitu terjadi deviasi set point. Jadi ada respon dari level di tangki 2 tidak lagi mengikuti set point yang ditentukan, dan juga terjadi osilasi pada level DL1 akibat menghindari overflowing. Nah, kemudian saat kita ubah kecepatan, kita ubah set point dari level di tangki 2 menjadi 0,25 misalkan di sini, maka selanjutnya sistem kontrol itu mampu menghasilkan respon di level 2 tracking set point. Dan kemudian level di tangki 1 tidak lagi berosilasi, jadi back to normal condition, tapi masih berada kritis di daerah ketinggian maksimumnya. Dan grafik yang kiri ini itu adalah grafik laju aliran pada pompa 1 itu yang hitam, dan pada pompa 2 yang abu-abu. Jadi di sini pompa 1 pada saat terjadi kesalahan dia stuck tetap di daerah sekitar 0,5 terus laju alirannya. Sedangkan pompa 2 itu mengambil peran sepenuhnya dalam mengatur level ini, jadi dia bekerja secara maksimum, yaitu di sini bekerja secara maksimum. Ini kalau misalkan kegagalan itu awalnya terjadi pada pada kondisi pompa pada 0,5 meter, kondisi pompa mengalirkan aliran 0,5, dan set point, perubahan set point itu sebesar ini tadi, sebesar yang seperti ini tadi. Jadi belum sampai menghasilkan kondisi shutdown karena masih belum sampai ke level maksimum semuanya. Ini contoh untuk kasus fault tolerant control yang menggunakan skema restrukturisasi tapi belum sampai shutdown. Ketika menggunakan pendekatan fault tolerant control, maka ketika terjadi kesalahan, kalau nominal reference itu tadi adalah yang abu-abu ini, yang abu-abu ini adalah nominal reference, maka kalau menggunakan fault tolerant control itu adalah yang lebih tebal ini.
lebih tepatnya, sehingga dia menganulir nilai set point menjadi seperti ini. Sehingga akibatnya level di tangki 2 masih tracking set point, dan level di tangki 1 itu tidak lagi Halo, halo, suaranya hilang ya? maaf Pak. Oke. Waktunya masih atau sudah selesai Bapak? Nah, ini sudah kedengaran lagi tadi. Sudah selesai ini presentasinya atau masih ada, Bu? Masih sedikit lagi. Masih, oh, silakan. Ya, Ya. lanjut lagi, Bu. Muncul lagi suaranya. Baik. Jadi ketika kondisi set point yang berubah, nominal control tanpa vote memang tidak sampai pada kondisi kritis, tapi ketika dilihat dari nilai cost function-nya itu selalu pada setiap kasus selalu lebih besar daripada ketika menggunakan fault tolerant control. Dan terakhir itu adalah studi kasus di heat recovery steam generator. Kasus ini saya tampilkan untuk merepresentasikan kondisi ketika ada shutdown. Ya, dalam hal ini dilihat kasus bahwa kegagalan yang terjadi itu adalah pada keluaran economizer, dan restrukturisasi itu digunakan untuk memberikan jeda waktu operasi tambahan agar HRSG itu bisa shutdown secara safe, secara aman. Dan juga tujuannya adalah mempertahankan proses dalam HRSG agar tetap berjalan tanpa mengurangi nilai kehandalan walau dengan penurunan performansi. Di sini diajukan 3 struktur kontrol alternatif, yaitu menutup blowdown valve, menutup sebagian kontrol valve di keluaran superheater, atau kedua-duanya kita lakukan. Dan dari hasil simulasi diperoleh bahwa struktur nol ini ketika kita tidak melakukan perubahan apa-apa pada kontrol yang ada, ini adalah temperatur 5 ini adalah temperatur di superheater, sehingga dari sini terlihat bahwa temperatur di superheater itu akan aman, yaitu tetap di level 848 Kelvin dengan menggunakan struktur 2 atau struktur 3. Tapi dari segi waktu yang diberikan supaya HRSG itu bisa shutdown secara aman itu lebih besar di struktur 3. Kehandalan dan perhitungan biaya serta waktu tundanya. Berangkat dari sinilah maka diputuskan struktur 3 ini yang memberikan struktur kontrol alternatif yang paling optimum supaya HRSG itu bisa shutdown dengan aman. Kemudian dilakukan switching logiknya.
switching logiknya pertama ketika tidak ada laju aliran economizer, maka tahap awal menutup blowdown valve, kemudian steam outlet control valve dibuka hanya sebesar 50%, kemudian mengurangi kalor exhaust gas turbin menjadi 50%, sedangkan laju aliran di superheater supaya mengatasi panas di superheater itu menjadi 2 kali sembulan. Ini adalah skemanya. Ketika ada kegagalan di control valve ini, maka tutup blowdown tank, kemudian gas pad dikurangi 50%, dan steam out dari superheater adalah 50%, dan di superheater itu laju alirannya 2 kali sembulan. Ini adalah responnya. Baik, demikian Pak Edi, sedikit ilmu saya, masih sedikit ilmu saya tentang fault tolerant control. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, utamanya harapan saya bisa dilakukan penelitian lebih lanjut dalam implementasi FTC ini di proses-proses di industri. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Katrin yang sudah mempresentasikan materinya sangat panjang dengan banyak contoh juga, luar biasa. Terima kasih Bu Katrin. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Kita baca yang ada di chat nih. Pertama dari Pak Arifin, apa ya filosofinya fault tolerant control? Bukankah sistem kontrol itu mestinya rigid kalau bisa mendekati zero toleran agar output terjamin, khusus yang bisa menimbulkan bahaya pada orang atau publik? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Fault tolerant control memang sistem kontrol memang fungsinya memang supaya membuat safety. Tapi ketika terjadi kesalahan pada sistem kontrol itu sendiri, maka tujuan awalnya kemungkinan besar tidak akan tercapai. Maka dilakukan upaya tambahan safety function di sistem kontrol itu, yang selanjutnya sistem kontrol dengan memiliki fitur safety function itu kita sebut fault tolerant control. Jadi esensinya seperti itu. Ya, ini masih dilanjutkan ya, ada pertanyaan di bawahnya. Bagaimana sistem kerja kontrol sehingga tetap mempertahankan kestabilan saat terjadi kesalahan? Parameter apa yang digunakan oleh sistem kontrol untuk mempertahankan kestabilan? Terima kasih. Ketika sistem kontrol itu tidak terjadi kesalahan, ya kita banyak algoritma kontrol yang kita temui ketika terjadi gangguan dia tetap stabil. Macam-macam. Yang cara-cara pakai pendekatan fungsi transfer maupun pendekatan sistem kontrol modern yang berbasis state-based, dari macam-macam. Nah, cuman kalau yang di sini itu ketika kontrol nominal itu tadi terjadi kesalahan di sensor misalkan, berarti kan dia mendapatkan informasi yang salah. Nah, ketika mendapatkan informasi yang salah, secanggih apapun kontrol nominal, karena dia dapat informasi yang salah, seperti kita ya, sepintar apapun kita, tapi ketika kita mendapatkan informasi yang salah, otomatis pengambilan keputusan kita itu juga akan salah, seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Andi Amijoyo. Pada closed-loop sistem kontrol terdapat feedback sebagai gain. Parameter apa yang terdapat dalam gain untuk menstabilkan suatu sistem? Ya. Gain ini sebenarnya adalah istilah bahwa sinyal pengukuran itu diumpankan kembali, diumpankan atau kita gunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol. Nah, jadi ketika kita bicara parameter, bukan parameter feedback sebenarnya, tapi parameter controllernya. Jadi bukan parameter feedback, parameter controller. Nah, kalau strukturnya menggunakan struktur feedback, berarti parameter feedback control. Selama ini kita
contoh parameter feedback control itu adalah PID itu adalah proporsional, integral, dan derivatif. Baik, berikutnya dari Pak Heru Yudanarso. Bagaimana cara menentukan bahwa sistem kontrol yang kita desain cukup membutuhkan 1 atau 2 atau 3 redundancy? Pak, bagaimana? Ini tentang redundancy. Mungkin. Jadi perlu redundancy mungkin 2 atau 3. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Kalau dari kacamata reliability, ya memang ada syarat redundancy. Nah, itu tapi redundancy yang selama ini kita kenal itu hard. Jadi ada kalau misalkan redundancy sensor, berarti ada sensor yang lainnya di samping sensor yang ada. Nah, kalau dalam hal ini di phototolerant control, redundancy-nya itu redundancy analitik. Ya, itu yang menyebabkan salah satu kelebihan dari phototolerant control. Kita tidak lagi mengeluarkan ongkos untuk menyediakan redundancy hardware. Baik, berikutnya dari Pak Basuki Setiawidodo. Untuk algoritma fault diagnosis dan skema fault tolerant control ini, adakah contoh software bantu yang dapat diterapkan di industri proses ya, Bu? Belum ada, Pak. Nah, Pak Basuki yang kemarin presentasi ini. Kemarin sore. Belum ada, selama ini saya belum tahu ada. Karena ini memang teknologinya masih lumayan, masih berkembang, jadi belum stabil di proses setahu saya. Baik, berikutnya dari Pak Dasrianto. Gejala awal seperti apa pada sistem kerja kontrol sistem yang saat bekerja tiba-tiba down, tidak membaca perintah, dan kondisi tersebut dapat mengakibatkan apa ya, Bu? Apakah plan bisa merugi akan hal tersebut? Terima kasih. Gejala awal apa? Macam-macam gejala awalnya. Tapi tentu saja ketika plan itu tiba-tiba dia down dan shutdown secara tiba-tiba, maka akan mengakibatkan kerusakan di beberapa komponen. Karena yaitu seperti kita aja kalau punya komputer osiloskop gitu ya, atau ya komponen elektronik, kemudian ketika tiba-tiba mati mendadak, kalau keseringan mati mendadak juga akan merusak komponen. Seperti itu analoginya. Baik, berikutnya dari Pak Supriyanto. Apabila sistem kontrol saat terjadi fault hiding, bagaimana proses penanganan dan dampak apabila hiding fault berimbas pada kerusakan sensor atau actuator? Nah, ya, ketika ada fault hiding itu, dengan menggunakan observer, kita bisa mendeteksi meskipun fault-nya itu tersembunyi. Seperti itu. Penanganannya berarti ketika kita tahu ada fault, maka kita lakukan kompensasi. Jadi kalau fault hiding memang cocok, kita gunakan algoritma rekonfigurasi. Baik, berikutnya dari Pak Jonat. Apakah alat yang dijelaskan merupakan model terbaru yang bersifat otomatis? Kemudian apakah untuk deteksi fault atau kesalahan sensor bisa digunakan alat machine learning? Ada dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, apakah apa Pak? Maaf, sudah lewat. Oh ya, apakah alat yang dijelaskan merupakan model terbaru yang bersifat otomatis? Ya, sifatnya otomatis algoritma. Sementara memang saya melakukannya masih dalam skala laboratorium, ya memang bersifat otomatis. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, mohon maaf Bapak. Apakah bisa menggunakan machine learning untuk deteksi fault atau kesalahan sensor? Bisa saja. Jadi machine learning ini bisa digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Jadi saya di ranahnya fault detection itu banyak menggunakan machine learning.
Baik, berikutnya Pak Agung Mulyo Widodo. Ini yang Selasa depan ini presentasi ini, Pak Agung Mulyo Widodo. Dari teknik rekonfigurasi yang ditampilkan, apakah dapat diperoleh hasil output yang real time? Of course, ya itu saja dapat kita peroleh. Jadi kalau hasil output yang real time itu sebenarnya bukan masalah di phototolerant controlnya, tapi kita ada enggak sistem monitoring atau sistem akuisisi datanya. Baik, berikutnya dari Pak Kusno Widodo. Bagaimana cara mendeteksi fault tolerant control pada FNG, fire and gas maksudnya, FNG system, point gas detector yang sudah beroperasi 10 tahun lebih, supaya kita aware saat PM, karena saat ini tiba-tiba ada alarm fault, terus kemudian clamp out. Ya mungkin maksudnya ini. Ya. Bisa Pak, bisa kita jadikan penelitian bersama itu. Jadi tahap awal adalah melakukan model dari plan yang kita tinjau. Dari situ kita modul itu digunakan untuk mengenerate fault detection. Setelah itu lakukan kompensasi kesalahan. Ya. Bapak. Silakan dibuat kolaborasinya. Kemudian nih Pak Sugeng Wahyudi, apakah value table fault sebelum terjadi error? Apakah kalibrasi selang? Adakah hal preventif bias dideteksi selam sistem otomasi di DCI system atau program machine learning sebelum terjadi fault di area hazardous area? Insya Allah bisa Pak. Nah, maksud saya gini, sudah ada kalibrasi, tapi kok perlu fault tolerant terhadap sensor ya. Kalau kalibrasi itu kan kita lakukan secara schedule ya, secara terjadwal. Nah ini kan ini dimaksudkan ketika kesalahan itu terjadi secara tiba-tiba ya, kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah fault tolerant ini menjawab probability yang seperti itu. Baik, berikutnya Pak Ahmad Arif Sakti. Apakah sensor reading low cut off termasuk fault tolerant control fault hiding? Apakah sensor reading low cut off? Maaf, saya tidak paham. Ya itu, mungkin maksudnya itu bacanya rendah terus gitu, misalkan. Oh ya, bisa saja itu sensor fault. Berikutnya dari Pak Haris Ontowirjo, ini menanyakan tentang singkatan ya, TS ya, apakah ini Takagi Sugino ya? Oh iya, yang tadi, ya itu memang karena plannya non-linear, maka saya tidak bisa menggunakan konsep linear control di sini. Jadi kita menggunakan, tapi saya masih ingin mempertahankan kontrol linear, tapi digunakan untuk beberapa zona-zona linear. Yang selanjutnya kalau keseluruhan kita lihat keseluruhan itu adalah non-linear. Baik, berikutnya Pak Sudarno Wiharjo, sejauh mana kelebihan performan fault tolerant control dibandingkan adaptive control? Adaptive control bisa menjadi bagian dari fault tolerant control selama dia memang mengatasi kesalahan seperti itu. Untuk performansi kita tidak dibandingkan seperti itu. Bukan apa untuk dibandingkan saja. Baik, berikutnya dari Pak Kolonel Dr. Insinyur Arwin Sumari. Selamat sore Pak Arwin. Terima kasih Bu atas presentasinya. Di awal diberikan contoh mengenai pesawat accident karena gagal terbang. Dalam pandangan Ibu, di manakah letak kemungkinan kegagalannya? Apakah di flight control systemnya atau yang lainnya? Seandainya kegagalan terjadi pada flight control systemnya, maka di manakah dari flight control system yang wajib diberi fault tolerant? Terima kasih. Maaf, saya belum pengalaman ke pesawat, tapi kalau mendengar berita yang kemarin saat ada
kecelakaan itu memang ada kesalahan di sensor. Berarti ke sistem kontrolnya juga seperti itu. Jadi sensornya ya Bu ya, bukan FCS-nya ini berarti. Di sensornya bisa, segala kemungkinan bisa Pak, tapi ya bisa segala kemungkinan. Bisa Jadi diprosesnya. FCS juga bisa, sensor bisa juga ya. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Diki Yusuf Zulafkam. Dalam SIS, redundancy hardware memiliki improvement pada PFD, probability failure on demand. Apakah redundancy secara software menggunakan fault tolerant control ini juga bisa membuat PFD lebih baik? Apakah sudah ada standar terkait soft redundancy ini dalam IEC, Bu? Belum ada standar tentang soft redundancy, tapi makalah yang saya terangkan di awal tadi itu berusaha untuk melihat fault tolerant control ini dari kacamata standar safety itu tadi. Jadi memang telah dibuktikan ketika kita memberikan safety function di sistem kontrol kita, maka PFD-nya itu akan mengecil, sehingga skill-nya itu akan bisa diturunkan. Baik, berikutnya dari Pak Agus Wahidin. Pada sistem yang sudah ada tapi belum ada fault tolerant control, bagaimana melengkapi sistem tersebut dengan FTC? Apakah harus membongkar dan menambahkan algoritma FTC di dalamnya, ataukah bisa dengan menambahkan equipment atau hardware tertentu pada sistem itu? Karena fault tolerant control ini sebenarnya adalah mainan di software-nya, berarti kita membongkar di algoritmanya, jadi tidak ada penambahan hardware-nya. Itulah yang makanya saya sebut bahwa salah satu keuntungan FTC itu seperti itu, tidak menambahkan komponen hardware. Baik, nih dari Pak Indro Yulianto, fault manakah yang lebih susah ditangani pada sensor atau actuator dan bagaimana bisa mengenalinya? Fault yang paling susah itu sebenarnya di sensor, Bapak, karena itu memang informasi yang salah. Selama ini kalau fault di aktuator kita bisa menganggap itu sebagai gangguan seperti yang saya bilang tadi. Jadi algoritma kontrolnya harus dibuat secanggih mungkin. Nah, kalau kita mau membedakan di bagaimana, ya harus menggunakan sistem deteksi itu tadi. Dalam hal ini kalau saya menggunakan observer untuk mengetahui bahwa memang terjadi estimasi. Jadi observer itu dibentuk nanti ada sinyal estimasi kesalahan sensor dan ada sinyal estimasi kesalahan aktuator. Dari situ maka akan terlihat bahwa pada saat ini terjadi kesalahan sensor, pada saat ini terjadi kesalahan aktuator. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyati, bisa kasih contoh tentang error, galat, fault, dan distorsi pada sistem kendali. Maksudnya, seperti yang saya sampaikan bahwa error itu error itu bukan fault. Jadi error itu yang harus kita habisin. Seperti korupsi itu yang harus kita habisi gitu. Tapi kalau fault itu kesalahan, itu kita terima, tapi kita akomodasi untuk kita atasi seperti itu. Distorsi, Bu, ini ada 3, ini kan error, fault, distorsi. Contohnya, Pak? Iya, mungkin ya, kalau contoh fault berarti kesalahan di sensor. Jadi misalkan ketika kalau ibu-ibu itu nimbang kan supaya tahu bahwa berat idealnya berapa. Tapi kalau misalkan ada zero bias di awal, maka harusnya dia sudah alarm harus diet gitu, tapi karena hasil informasi timbangannya salah, maka dia masih belum diet. Ya, seperti itu. Baik, dari Pak Arifin, untuk pengisian 3 tangki ini kok bicaranya shutdown ya, bukannya yang bisa terjadi tangkinya bisa meluap atau tangkinya tidak mau penuh sesuai set point. Terima kasih. Iya, jadi di sini definisikan bahwa ketika semua tangki meluber, maka diputuskan untuk shutdown. Nah, untuk yang saya tadi bahas itu
saya bahas ketika belum sampai sadarnya. Berikutnya Pak Gunawan Cahyadi lagi nih. Kompensator itu sebaiknya dipasang di mana? Di jalur plan atau jalur umpan balik? Sebaiknya dekat plan atau terpusat jauh dari plan? Jadi kompensasinya itu adalah di sinyal kontrolnya. Jadi tidak ada penambahan hardware di sini. Jadi di algoritma sinyal kontrolnya dikonfigurasi ulang. Ini yang kedua tadi nih, ya, sebaiknya dekat plan atau jauh dari plan? Maksudnya itu mungkin di control room atau lebih jauh lagi di... di control room. Oh, ini yang dekat dengan plan-nya ya? Berikutnya dari Pak Joni Arif. Bila sistem ini digunakan di PLTS, apakah bisa digunakan? Oh, sangat mungkin bisa selama ada sistem kontrol, berarti bisa digunakan. Berikutnya dari Pak Denny Misbahuddinsyah. Apakah perbedaan yang paling mendasar antara fault tolerance system dan fail safety system? Safety system, mohon maaf saya tidak paham. Oh, mungkin maksudnya yang sistem ini apa? Sistem shutdown system itu mungkin. Atau apa? Bisa juga yang apa? Desain kontrol itu kan harus ini ya, fail safe filosofi ya, fail safe desain filosofi. Kalau terjadi fail harus safe gitu loh. Ya kalau di layer protection berarti kalau shutdown system itu berarti yang diproteksi paling akhirnya di luar. Sedangkan fault tolerant control ini yang di BPJS-nya kita buat, BPJS-nya itu memiliki PFD itu berkurang. Frekuensi kegagalannya berkurang. Ya baik. Berikutnya Pak Damas Panji, apakah FTC ini sudah diterapkan dalam LP drum atau HP drum dalam HRSG, semana FTC sudah diterapkan di industri ya Bu? Ya, setahu saya memang masih, setahu saya mungkin saya yang salah, masih belum banyak diterapkan. Makanya saya lewat ini kesempatan di webinar ini senang sekali kalau bisa lakukan kolaborasi penelitian penerapan FTC di plan-plan industri. Ya itu barangkali kawan-kawan dari industri itu bisa memberikan masukan ya. Ini sudahkah gitu kan ya di industri yang menggunakan fault tolerant control. Nah, di industri mana nanti sama Bu Katrin mau didatangi itu. Baik, berikutnya dari Pak Haris Ontowiryo. Untuk kombinasi neural network dan fuzzy logic, apakah ada arsitektur lain selain ANFIS yang dipakai untuk bisa jadi fault tolerant control system? Kalau artificial intelligence itu bisa digunakan di sistem deteksinya, bisa juga digunakan di kompensasinya, di controllernya. Jadi bisa, kalau artificial intelligence itu bisa digunakan di fault detection maupun di controllernya. Ini pertanyaan yang di chat sudah habis, barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung. Kawan-kawan dari industri ini diundang untuk bisa, ini ada Pak Nurkolis PJB, nah, ini kalau ada masukan. Nah, Pak Gunawan Siregar, silakan. Boleh tanya, Pak? Oh ya, tanya, silakan. Iya. Selamat sore, Bu Katrin. Selamat sore, Bapak. Ya, saya mau bertanya yang pertama, apakah FTC ini masuk dalam kategori advanced process control ya? Sebab by definition advanced control itu adalah segala sesuatu yang mengimplementasikan komputer teknologi di dalam proses kontrol itu. Ya, setahu saya kalau FTC itu memang yang di buku itu adalah algoritma kontrolnya, Bapak.
sehingga di EPC itu belum meninjau bagaimana kalau terjadi kesalahan, sehingga kalau kontrol yang memang sangat advance itu diterapkan, tapi ketika terjadi kesalahan ya otomatis yang advance pun itu akan mengalami tantangan yang luar biasa untuk bisa mengenerate sinyal kontrol yang tepat. Jadi, Saya begini Bu, saya agak confused karena kebetulan saya pernah pakai untuk APC ini ya di kilang LNG di Timur Tengah waktu itu saya lagi bertugas. ya Bapak. Itu EPC-nya itu buatan DMC, Dynamic Matrix Control. Itu yang dijalankan di atas komputer DCS gitu. Jadi operator untuk memberikan limit harga yang diinginkan, itu plannya itu jalan sendiri, diatur oleh advanced process control ini supaya optimum begitu. Ya kalau ini optimasi ya, yang apa advanced Ya, process Pak. controlnya itu. Ya, Tidak untuk menangani kalau terjadi kesalahan-kesalahan dari sensor, actuator, atau disturban barangkali itu. Atau iya, memang optimasi pengaruh itu juga bisa juga. iya di dalam Macam-macam bisa itu. Iya Pak Edi, di dalam DMC ini sudah ada adaptif, sudah ada statistical process control, sudah ada juga satu lagi lupa saya gitu, ada 3 item lah begitu. Ya. Nah, itu memang dia software tersendiri buatan perusahaan namanya DMC. Ya, Sekarang DMC. sudah DMC Plus dia, DMC Plus. Mungkin kalau ada Pak itu tahu nih, saya pernah diskus dengan Pak Yuli, Profesor Juli. Hah? Dengan? Profesor Juli, 76 Pak. Ya, jadi begitu lah. Saya pikir agak confused juga. Sedangkan fault toleran ini kan kalau setahu saya ya, itu dipakai untuk shutdown system. Shutdown system? Ya, di plant pada umumnya. Itulah kita pakai teknologi TMR, Triple Modular Redundancy. Itu dipakai di gas turbin, kontrol gas turbin. Termasuk juga kontrol pesawat terbang. Itu tiga prosesor. Dengan prosesor keempat itu komunikator. Kemudian itu juga berdiri di atas, bisa dikonek dengan DCS lah begitu. Nah, itu biasanya vendor tersendiri. Kalau yang umum dipakai di industri itu Triconex. Oh. Ya, Triconex, yang TMR. Fault tolerant. Di situ kita memakai 1 of 2, 2 out of 3, 3 out of 3 bisa di situ. Ya. Jadi mungkin itu komen saya, Pak Edi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Gunawan Siregar. Nih komen dari Pak Gunawan Siregar, Bu Katrin. Ya benar, terima kasih Pak Gunawan. Ya tadi itu sistem voting kan Pak ya, sistem voting di safety ya. Iya. Itu ada ya benar. Itu redundancy di hardware-nya. Iya. Hardware dan software juga dia Bu. Sebab sebagai instrumen engineer kita harus bisa main software juga itu. Boleh nanya Bu Katrin? Pak Agung, silakan Pak Agung. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Edi, izin nanya Pak Edi ya. Ya, silakan. Iya, Bu Katrin, yang perihal tadi untuk apa namanya fault tolerance ya. Itu saya lihat tadi kan prosesnya banyak tadi, makanya tadi nanya ini bisa real time enggak kalau segitu banyak prosesnya kan. Nah, di situ salah satunya ada proses optimasi. Ya kan, kayak kalau nggak salah apa namanya tadi menggunakan fasi dengan TS, saya nggak tahu TS itu apa ya. Gambaran saya Pak Haji kan ada Sukamoto, Sugino gitu kan, sama Mamdani gitu ya. Nah, apakah itu dimaksud apa namanya Sugino ya, Takagi Sugino kali ya, yang TS tadi? Oh iya benar, tadi itu sebenarnya itu karena motor dieselnya kan non linear, makanya saya gunakan sistem fasi untuk bisa ngakalin linear control itu bisa tetap bekerja.
Cuman gini, yang saya tahu kalau untuk optimasi itu Pak itu kurang bagus loh performanya. Kalau yang saya tahu ya, optimasi itu kalau untuk istilah pengendalian cerdas ya paling bagus sebenarnya itu pakai G malah. Saya kira Bu Katrin tidak pernah pakai G. Indonesia algoritma ya. Atau misalkan pakai C itu ya, atau itu dan keluarganya itu. Ini Pak, mohon maaf aku sebelum sampai menjauh. saya luruskan. Jadi di sini fase bukan untuk optimasi. Di sini dia cuma untuk memodelkan bahwa sistem non-linear itu terdiri atas kumpulan beberapa sistem linear gitu. Kapan dia berada di model linear A, kapan model linear B, itu yang memutuskan atau itu diatur oleh sistem linear. Untuk optimasinya terserah, algoritma optimasi yang digunakan terserah, boleh heuristik atau boleh analitik seperti yang kita biasa gunakan ini adalah kuadratik ya, metode optimasi linear quadratic programming, linear programming, atau bahkan yang heuristik seperti JL. Ini sementara itu ada dulu agar tadi tanya nanti. Tidak apa-apa, Japri aja Japri. Japri ya. Terima kasih Pak Edi. Halo Pak Edi, matur suwun Pak Edi. Semuanya. Pak Edi lupa adian. Oh, nggih, matur nuwun Pak Bu. Ya, kita lanjut lagi nih. Saya ke depannya tanggal 7 bukan tanggal 6 Pak Edi. Yang Rabu. Oh iya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar, ini berikutnya. Nah, ini Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana pengaruh peletakan sensor-sensor terhadap fault tolerant sistem? Kalau lokasi sensor tidak ada masalah. Maksudnya bukan bahasan dari fault tolerant. Mungkin sudah. Saya seperti sidang disertasi. Banyak pertanyaan. Sekarang ini pertanyaan sangat banyak. Berikutnya ini Pak Budi Santoso ya, pada TMR PLC kita kenal ada fault tolerance system. Apakah ini termasuk FTC yang dibicarakan di sini ya? Ini tadi komentar Pak Gunawan Siregar ya, sama ya ini ya. TMR itu FTC tetapi yang di safety system ya. Tapi kan FTC tidak semuanya di safety system ya Bu Katrin ya. Baik, berikutnya lanjut dari Pak Arifin. Dalam industri processing, sistem kontrol boleh jadi memproses begitu banyak signal secara real time. Seberapa banyak signal yang bisa di-cover oleh FTC secara real time? Ini gimana nih Bu, kalau ada pertanyaan seperti ini? Tergantung ininya Bapak, tergantung mikroprosesornya yang ini, kalau itu masalah, bukan ke masalah algoritma. Halo ya, oke. Kalau di Surabaya ini kalau pas menjelang ini rame ya. Mohon maaf. Ini ada dua ini. lagi. Ya, rumah saya dekat masjid soalnya. Ya. Ini dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Mana yang lebih besar? In overall untuk sistem fault tolerant atau unfault tolerant system? Maksudnya Pak? Maksudnya barangkali Pak Gunawan nih bisa menjelaskan Pak Gunawan.
Ini Pak Muhammad Nanda ya. Yang terakhir, sejauh mana FTC dapat menurunkan PFD untuk BPJS? Ya, menurut hasil simulasi, jadi selama ini memang masih studi simulasi yang saya temui di pakar-pakar. Mereka memang dengan menggunakan FTC itu bisa menyebabkan seal-nya itu bisa sampai 1 step. Jadi dari seal 2 misalkan menjadi seal 1 yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi memang bisa menurunkan PFD. Baik. Berikutnya dari Pak Nur Dendi pribadi. Nah, saya ada case perihal kontrol PID flow pada gas. Apakah pemakaian FTC ini bisa real time dan bisa mereduksi hunting pada flow control valve? Insya Allah bisa Pak. Saat ini kami bersama mahasiswa mengerjakan tugas akhir penelitiannya itu di Akademi Cepu ya. Nah di situ untuk custody transfer kita mau menerapkan fault tolerance di situ. Ya, ini bisa tindak lanjuti nih Pak Nurdeni Ya, monggo dengan Bapak. Bu Katrin ini. Silakan. Dengan sangat senang hati. Baik, ini tadi pertanyaan terakhir ya. Dan Alhamdulillah Pak. 17.33 ini. Kita sudah melewati waktu, kita harus akhiri acara kita sore hari ini. Sekali lagi BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Katrin yang sudah mempresentasikan materinya dan juga menjawab pertanyaan yang sangat banyak, macam-macam tadi pertanyaannya. Mohon maaf, ini pertanyaannya banyak ya. Terima kasih Pak Paul Wijaya yang selalu standby untuk menyampaikan safety moment. Ini harusnya tadi jadwalnya kemarin dan sekarang ini Pak Heldiansyah tapi berhalangan diganti oleh Pak Paul Wijaya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung sampai akhir acara. Kita ketemu lagi Selasa minggu depan ya, Selasa Rabu minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu. Tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti waktu sebelum pandemi normal ya, kita bisa bergaul bebas. Sekarang ini sangat ketat, tidak bebas. Baik, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi, terima kasih Mbak Katrin. Ya, terima kasih. Bu Katrin, makasih. Ya, Izin live. Terima kasih Pak Edi Oh, ya. dan Ibu Katrin. Terima kasih Pak Gunawan. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, Ibu. Pak Edi saya izin dulu ya. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, Toli.